warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mengerjakan tugas wawancara peternak unggas. Saya Celia absen 29 dan ini teman saya. Saya Ayana absen 6. Saya Ferdi Fariratnova absen 13. Saya Nagri Ram absen 22. Saya Wiwi Novianti absen 32. Saya Fani Putra absen 30. Saya Alvin Dwi Putra absen 4. Saya Bimas Adriatama absen 1. Ya, ini kami sudah berada di rumahnya Mas Ari Entok. Yuk langsung aja ke kandangnya. Waalaikumsalam, Mas Amin. Jadi kesini Mas Amin. Wah, rame-rame nih. Mau wawancara ini. Ya Mas. Ya Mas Ari, ini saya dari kelompok 3 izin mewawancarai seputar peternakan entok. Ya Mas, siap. Saya siap diwawancarai. Apa aja? Mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Mas Ari, warga Nandan RT 1 RW 9 Demaan, Mojolaban, Sukoharjo. Saya memiliki salah satu usaha beternak entok. Jadi ada macam-macam entok ya jenisnya, ada yang entok berdaging, ada entok bias. Dan langsung ke pertanyaan pertama. Sejak kapan Mas memulai berternak entok dan apa alasan memilih entok dibanding ternak lain? Saya memulai ternak entok itu sejak pertama awal muncul corona ya. Jadi dulu itu saya ceritanya itu kerja di salah satu PT, terus corona muncul, saya lalu di PHK. Jadi semenjak itu saya memutuskan untuk memulai ternak entok. Dan alasannya kenapa saya memilih ternak entok, karena saya mikirnya itu entok itu tidak ada atau belum ada saingannya ya. Contoh kalau bebek itu kan udah ada PT besarnya. Terus ayam juga sudah ada PT besarnya, jadi nggak mungkin saya akan bersaing sama PT-PT yang udah gede. Terus alasan yang lain juga, mentok itu tidak berisik ya, jadi tidak mengganggu lingkungan sekitar atau warga sekitar. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara merawat entok dari kecil hingga siap panen Mas? Jadi perawatannya itu ya mudah-mudah susah ya. Pertama itu di fase starter atau fase awal itu umur 1 sampai 1 bulan. Itu ketika entok kecil baru menetas, kita kasih pakan full BR pabrikan ya. Jadi BR yang sering digunakan di ternak ayam pada biasanya, atau BR atau pur bisa. Pokoknya umur 1 sampai 1 bulan. Lalu untuk umur 1 bulan sampai 2 bulan itu proses peralihan pakan ya. Jadi pakan yang tadinya full BR kita sedikit demi sedikit kita campur menggunakan bekatul. Jadi nggak langsung dibalik menjadi bekatul, nanti takutnya entok-entoknya stres. Jadi sedikit-sedikit lah kita kasih pakannya itu, dicampurnya itu mulai sedikit-sedikit. Terus untuk umur 2 bulan sampai panen itu kan bisa umur 4 bulan minimal sampai umur 7 bulan. Jadi 4 bulan sampai 7 bulan itulah masa panen. Itu pakannya kita menggunakan bekatul dicampur daun-daun, pokoknya yang gratis-gratis ya. Bisa daun singkong, daun pepaya, daun kangkung, enceng gondok yang bisa kita dapatkan di sekitar desa. Terus dicampur juga kalau ada nasi sisa kita pakai nasi sisa. Terus juga bisa menggunakan jagung giling. Jadi pakan dari umur 1 bulan sampai panen 4 bulan sampai 7 bulan itu pakannya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pakannya sehari berapa kali Mas? Kalau saya sehari cuma 2 kali ya. Jadi pagi itu sebelum bekerja antara jam setengah 6 sampai jam 6. Terus sore, ya sore ini ada tips tersendiri ya. Sore itu kita kasih pakannya itu menjelang maghrib.
Jadi sekitar kurang lebih jam 5 sampai setengah 6. Supaya apa? Supaya entok itu setelah makan bisa langsung istirahat, tidak banyak gerak gitu. Jadi bisa jadi dagingnya itu maksimal. Apakah entok juga memerlukan vitamin atau vaksin, Mas? Ya perlu ya. Jadi umur 3 hari baru netas kita kasih vaksin dulu ya. Vaksin NDAI tetes mata. Terus untuk vitamin kita juga memberikan kepada anak-anak entok itu dikasih atau dicampur ke air minum ya. Ada banyak merek, ada Fortevit, Vitacik, terus Neobro dan lain-lain. Pokoknya banyak tersedia di toko poultry terdekat. Apa saja, Mas, penyakit entok dan bagaimana cara pengobatinya? Jadi penyakit entok itu sebenarnya macam-macam ya. Dimulai yang ringan dulu, itu flu atau pilek, itu banyak sekali obatnya di toko-toko poultry. Saya sering menggunakan kunyit ya, kunyit direbus atau daun pepaya direbus dikasihkan, insya Allah sembuh. Terus yang paling berat itu penyakit mata biru ya, itu disebabkan oleh virus. Itu kalau kita nggak segera mengatasi itu hasilnya akan fatal. Jadi satu kandang walaupun yang terkena satu, nanti teman-temannya atau yang lain 1000 ekor pun bisa ludes terkena semua. Jadi caranya bagaimana ya? Caranya pertama kita harus memantau terlebih dahulu entok mana yang nafsu makannya berkurang, kita sendirikan. Terus kita kasih atau kita treatment, kita kasih jamu-jamu ya. Saya yang sering menggunakan itu kunir atau kunyit, terus daun pepaya, daun mengkudu, lalu kita campur dengan menggunakan gula jawa. Jadi kita rebus jadi satu ya, terus kita kasihkan ke air minumnya. Dan insya Allah kalau kita treatment secara rutin dan bagus, entok itu akan sehat kembali sampai panen. Mana biasanya entok dijual dan berapa harga jual rata-ratanya? Kalau masalah penjualan atau pemasaran itu bisa secara offline ataupun online ya. Jadi yang saya sering lakukan itu penjualan secara online. Saya menggunakan atau ada channel TikTok, channel YouTube, lalu di Facebook juga ada. Jadi saya memasarkan lewat sosial media ya. Untuk marketnya sendiri saya itu utama untuk keluar kota. Supaya apa? Supaya harganya itu bisa lebih tinggi ya dibandingkan dijual ke daerah sekitar sini. Untuk harga itu bervariasi. Semisal umur 3 bulan kalau daerah sini ya, daerah Sukoharjo sini ya, 3 bulan rata-rata ya 40 sampai 50 ribu. Terus untuk yang udah dewasa atau umur 6 bulan ke atas, untuk yang betina biasanya 75.000, untuk yang jantan bisa tembus 120.000, kadang 130.000. Terus yang paling menguntungkan itu di saat momen lebaran bisa tembus 200 bahkan lebih, 200 lebih ya maksudnya. Jadi penjualannya kurang lebih seperti itu. Saya menggunakan media sosial. Apakah usaha ternak entok ini menguntungkan, Mas? Apa harapan atau rencana ke depannya? Kalau dibilang menguntungkan ya alhamdulillah ya Mas. Jadi bisa untuk menyambung hidup ya. Saya kan juga selain ternak entok ini kerja juga di salah satu PT. Jadi ternak entok ini buat sampingan. Terus kalau misalkan penjualannya bagus, ini hasilnya ini lebih besar dari gaji di PT saya. Jadi ternak entok ke depan bagi saya masih sangat menjanjikan karena ya itu ya belum ada saingan bisnisnya atau PT-PT besar itu belum ada. Terus harapan ke depan saya mungkin buat anak-anak muda jangan malu untuk beternak entok atau ternak apapun lah. Jangan gengsi karena peluangnya masih besar. Dan harapan saya sendiri ke depan mungkin akan saya perlebar lagi kandangnya supaya populasinya juga lebih banyak lagi. Hasilnya pun bisa dijadikan menjadi penghasilan utama. Seperti itu. Karena telah menyempatkan waktunya,
Semoga usahanya makin lancar, makin sukses, makin besar. Amin, 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 amin. Ya, saya Amin. doakan juga anak-anak ini pinter sekolahnya. Amin. Amin.